Oke, buat teman-teman yang mungkin saat ini belum masih fresh graduate gitu, kita harus tahu dulu nih tentang profesi dosen dan juga undang-undangnya. Nah, undang-undang dosen itu ada di nomor 14 tahun 2020 2005 yang membahas terkait dengan guru, mengatur terkait dengan 1 ayat 2, di mana dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama meluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Artinya, di sini ada 3 pekerjaan utama yang dan pengabdian kepada masyarakat. Dan ketiga ini harus berjalan beriringan. Sehingga ketika 1 semester tuh kita ngajar, kita juga harus memenuhi penelitian berapa kali dalam 1 semester, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, sehingga untuk mendapatkan hak dan juga melaksanakan kewajiban kita, dosen itu melakukan. Nah, itu yang harus dijadikan kunci dulu untuk apa sih itu profesi dosen. Lebih lanjut ya. Jadi ada haknya itu diatur pada pasal 10. Di materi juga udah ada nanti di e-booknya sudah yang ada di G-Drive. Kemudian yang harus disoroti adalah dosen itu sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Artinya nanti akan ada uh, kenaikan jabatan fungsional di sini kan, jabatan fungsional, yaitu promosi. Promosi kan kenaikan jabatan fungsional hingga besar. Nah, kemudian kita itu akan memperoleh perlindungan ketika melaksanakan tugas hak kekayaan intelektual. Artinya kita kan membuat suatu ada yang dilakukan, akan ada yang dapat dihakikan ya, di situ kita punya perlindungan atau istilahnya kita akan dilindungi secara hukum untuk menerbitkan hak kita tersebut. Nah, kemudian yang paling ini kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Nah, artinya di sini yang menjadi penentu utama ketika suatu lulusan atau ketika sidang skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa itu kan penentunya adalah kita sebagai dosennya, khususnya dosen pembimbing pembimbing atau supervisor seperti itu. Nah, hati-hati di sini kita kaitannya dengan objektif di sini biasanya. Kita harus objektif dalam memberikan penilaian, kita harus objektif terhadap mahasiswa seperti itu dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian, nah ini nih kewajiban kita itu kita harus merencanakan. Artinya di sini kita harus silabus itu akan ditanyakan biasanya di apa itu namanya ya, akreditasi. Nah, biasanya akan masuk juga ke akreditasi untuk RPS. Terus kita kan ngajar nih setelah melaksanakan proses pembelajaran, kita akan menilai dengan adanya ujian kan. Terus kita dengan memasukkan ke KHS kayak gitu, masukkan nilai. Kemudian sepanjang hayat kan, long life learner. Long life itu harus mau untuk selalu meningkatkan, mengembangkan berkelanjutan sesuai dengan ini kita apa istilahnya departemen atau rumpun keilmuan kita. Nah, di sini banyak hal yang harus dilakukan. Pekerti, pekerti peningkatan eh, dalam mengajar kayak gitu. Kemudian applied approach itu. Nah, ini ada beberapa tambahan seminar yang wajib dosen ikuti ketika nanti juga hubungannya dengan kenaikan pangkat dan juga tuh. Kemudian kita itu harus objektif ya, nggak boleh diskriminatif atas dasar fisik tertentu. Karena kalau di universitas biasanya kan sudah lebih ini ya, multikultur kan. Suatu kampus itu kan pasti kan multikultur, banyak mahasiswa yang berasal tidak dari daerah Lombok saja, banyak mahasiswa yang tidak dari daerah Kalimantan saja, mungkin di sana ada suku Bugis, suku dari Papua atau dari Maluku, dari Sumatera, Minang, suku Jawa di sana bercampur jadi satu. Nah, kita nggak boleh memberatkan salah satu, saya memberatkan salah satu aja. Bahkan kalau kita misalkan aslinya itu dari Makassar, kemudian kita mengajar itu di daerah Ternate, Maluku, itu kan pasti kita juga berbeda kan. Nah, itu kita nggak boleh subjektif atau tidak boleh diskriminatif. Etik ya, nanti akan banyak dibahas tentang kode etik. Seperti itu. Oke, yang terakhir ini karena memang juga pastinya apa istilahnya kita harus memelihara persatuan dan kesatuan. Itu berdasarkan itu ada sistem pendidikan nasional. SNDikti ya nanti ya, Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, itu suatu pekerjaan utama yaitu pendidikan atau pengajaran tugas utama seorang dosen. Seperti itu. Kemudian masing-masing dijelaskan di sini bahwa suatu perguruan tinggi itu diwajibkan untuk memberikan
pendidikan yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses untuk mengembangkan potensi diri. Artinya, ketika kita mengajar itu kita juga harus memperhatikan seperti apa ya, pengembangan diri, kemudian um, jadi tidak hanya ke akademik aja, tapi juga kita harus tahu potensi potensi dari mahasiswa kita. Tuh. Nah, kemudian kepribadian dan lainnya ini. Kemudian yang kedua, penelitian dan pengembangan mahasiswa dan dosen. Artinya di sini dosen dan bekerja sama dengan mahasiswa akan dengan rumpun ilmunya. Sesuai rumpun ilmu ini, di mana diharapkan dapat menemukan konsep, teori, dan informasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Nah, berarti kita harus mengembangkan penelitian. Kita harus memiliki penelitian yang berat juga, roadmap penelitian. Nah, roadmap penelitian ini apa? Ketika nanti jenjang karir penelitian yang berkelanjutan gitu. Dalam arti kita meneliti dari penelitian dasar, terapan. Nanti ini pengennya ada suatu output luaran seperti apa itu namanya? Kayak apa ya, apa istilahnya itu produk gitu ya, prototype ya, maksudnya prototype ini yang bisa nanti diharapkan itu juga bisa dikomersialisasi. Makanya contohnya itu kan Genos itu dulu waktu COVID itu kan sempat booming ya, dan itu tuh merupakan salah satu penelitian dari dosen UGM di fakultas yang apa menghubungkan antara ini ya pernafasan terhadap ini virus COVID-19-nya itu. Nah, dia dengan roadmap penelitian. Artinya itu tadi juga dapat memberikan manfaat yang di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Itu kita diminta untuk memanfaatkan gitu ya. Jadi kita kan mengajar. Ketika mengajar kita juga bisa menerapkan penelitian, membuat suatu konsep konsep penelitian. Setelah kita punya konsep penelitian tersebut, diharapkan penelitian tersebut itu bisa di-applied gitu, di-applied atau diterapkan di pengabdian masyarakat gitu ya, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya nanti akan diminta untuk solusi atau identifikasi pemecahan masalah gitu ya. Biasanya kita akan diminta untuk mencari sesuai dengan ini kita bidang kita kayak gitu. Nah, pengabdian masyarakat ini juga bisa berupa KKN, kemudian bina desa. Misalkan kita punya desa binaan di bidang bakti sosial dan juga pembimbingan. Tuh. Dan harganya. Artinya misal gini nih, kalau misalkan ada pertanyaan di SKP yang apa yang harus dilakukan dahulu em, menerapkan, misalkan menerapkan keilmuan yang kita miliki ke masyarakat atau berkomunikasi dulu dengan ini warga setempat tentang apa permasalahan mereka. Nah, kita harus berkomunikasi dulu sama apa warga setempat itu sehingga nanti penawaran solusi yang kita berikan itu bisa di-applied gitu, bisa sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa serta-merta langsung melakukan pengabdian masyarakat di suatu daerah tanpa berkomunikasi dulu sama perangkat-perangkat terkait di sana, perangkat daerah terkait. Kita harus menjalin dulu komunikasi di sana. Misal mau masuk ke Karang Taruna, sorry, yang sekarang banyak dimiliki desa itu kan kayak kelompok wanita tani ya. Kalau di sini banyak sekali kelompok wanita tani. Misalnya di sana pengen tahu apa sih yang menjadi masalah di kelompok wanita tani. Misal kayak kemarin saya pernah pengabdian masyarakat itu eh, apa memproduksi suatu ini ya pupuk dari kotoran maggot gitu dan lain-lain itu untuk pupuk dari tanaman serai. Nah, itu yang pertama kita lakukan. Memang akhirnya kan nyerempet-nyerempet ke sana kan. Kita cari memang apa target yang sesuai dengan penelitian atau pengabdian yang kita ingin lakukan. Nah, yang pertama dilakukan tetap harus berkomunikasi dulu sama kelompok wanita tani tersebut sebelum akhirnya kita memberikan solusi yaitu ini kami punya eh, apa hasil penelitian bahwa penggunaan maggot untuk tambahan pupuk gitu dan juga apa kayak ekoenzim untuk tambahan pupuk dapat meningkatkan apa kandungan citronella dari uh, minyak serehnya kayak gitu. Nah, kita harus komunikasi dulu. Intinya kalau pengabdian masyarakat itu kita harus bisa melakukan itu ya. Nanti kalau misalkan mau ada yang bertanya boleh langsung ini aja apa dipotong dulu nanti boleh. Oke, sambil. Nah, ini contohnya ya.
pendidikan menyediakan kurikulum utamanya nanti mungkin yang menjabat sebagai kaprodi biasanya di sini kaprodi dan juga demik. Nah, ini biasanya banyak sekali berhubungan dengan kurikulum. Terus kita juga monitoring dan juga mengevaluasi pembelajaran. Ya, selain pengembangan, kita usahakan dapat memberikan suatu novelty ya. Biasanya kalau di penelitian itu kata kuncinya adalah novelty atau kebaharuan. Kebaharuan. Dan nanti outputnya itu kaitannya jurnal. Masyarakat itu komunikasi dan juga memberikan solusi solusi untuk masyarakat pemecahan masalah gitulah ya. Oke, seperti ini namanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini kalau di dosen itu dia sebagai jenjang karir dosen. Nah, ada apa saja jenjang karir tersebut? Ada yang namanya asisten ahli, pengajar sih, tenaga pengajar. Ini kalau kita belum punya jabatan fungsional, tapi kita sudah mengajar, itu kita sebagai tenaga pengajar. Setelah tenaga pengajar, kita akan menjadi asisten. Itu nilai kumnya atau angka kumulatifnya ya, kumulatif minimumnya itu adalah 150 untuk S2. Kemudian lektor 200 itu untuk kualifikasi S3 itu sudah pasti dengan ijazah dengan ijazah S3 dia sudah mengantongi kum sebesar 200. Asisten ahli dengan ijazah S2 dia sudah dan sekarang peraturan yang sekarang katanya kalau nggak salah nggak perlu melakukan pengabdian dan penelitian dengan dengan kualifikasi kita S2 ini kita sudah langsung bisa mengajukan asisten ahli tanpa harus melakukan pengabdian dan penelitian. Kalau dulu waktu saya sih masih harus melakukan itu. Nah, tapi nanti ini masih masih digodok ya. Kemarin saya juga komunikasi sama Mas Habibie juga sepertinya masih digodok kali itu. Tapi enggak itu yang terbaru, peraturan terbaru. Nah, oke. Jenjang karirnya ini kan jadi ya Javung atau Java sama aja itu melalui yang namanya penilaian angka kredit PAK. Tapi kalau sekarang ya ada yang terbaru itu namanya SKP ya, Mas Bayu ya. Kalau yang terbaru ini pakai SKP sebenarnya. Cuman saya juga itu tuh yang SKP ini juga masih digodok gitu itu teman-teman. Jadi belum bisa terlalu memetakan juga nih nanti yang keluar itu PAK atau yang sudah model SKP. Jadi mungkin nanti bisa kita pelajari keduanya gitu. Kalau yang penaikan jabatan fungsional dengan PAK seperti apa, yang dengan SKP nanti aturannya seperti apa gitu. SKP ya Kak ya. Oke. SKP itu seperti mungkin yang kayak Mas Bayu kan ini ya apa punya profesi nggak sih biomedis tuh TLM itu ada biasanya sudah sering SKP ya satuan kredit apa gitu coba tak carikan ya Oh, kan SKP ini SKP itu bukannya, nah itu sasaran kinerja pegawai. iya Biasanya kami dosen-dosen swasta itu setiap tahun harus ada buat SKP untuk merekap satu tahunnya itu kegiatannya apa gitu Mbak. kayak sasaran kinerja pegawai ya oke ya sasaran kinerja pegawai berarti satu semester terus ini ya terus direkap apa saja yang sudah dikerjakan terkait BKD gitu kan sebenarnya Eh, satu tahun berarti dua dua BKD dia sih. satu tahun dua Biasanya itu semester untuk terkait dengan infasing berarti SKP itu Mbak. oh in passing ya Iya. Tapi kan kalau yang sekarang kalau nggak salah ini kenaikan jabatan fungsionalnya itu yang PA yang terbaru itu pakainya SKP kan, yang Nah, CPNS. kalau itu saya kurang tahu kalau yang itu Mbak, yang terbarunya bagaimana. Kalau itu juga Soalnya udah sekarang kan kalau yang terbaru itu kan semua terintegrasi di Sister sekarang kan. Mbak. ya ya terintegrasi di sister. Ya. Jadi nanti ya diikuti aja sih kalau saran aku. Kalau sasaran kinerja pegawai kalau misalkan yang ya seperti ngisi kita BKD kan berarti nanti ada penilaiannya juga kan berarti nanti. Ada ada kalau Uh, SKP itu Eh, nilainya izin masuk. Gimana Mbak. Mas Ahmad? Silahkan Mas. Jadi SKP itu seharusnya itu diisi sebelum semester berjalan. Nah, kalau PKD itu diisinya itu saat Kan.
waktu kita sudah mau semester berakhir kayak gitu. Ya, oh ya, oke oke. Berarti perbedaannya itu ya kalau SKP itu sebelum kita mulai semester berjalan, kalau BKD kan memang ketika sudah mau tutup semester kayak gitu itu. Iya, kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih di instansi kami. Mm-mm. Iya, saya masih penasaran nih kayaknya mau apa menjapri Mas Ahmad lebih lanjut instansinya apa. Ya, ex LPTK sih. Iya, oke deh. Jangan-jangan saya alumni sana nih waktu Iya, SMA. kalau dari PT Diktinya alumni-nya sana kayaknya. Saya. Iya, Oh ya udah berarti ya. Oke, soalnya ada pandangan juga mau PTNBH, tapi tadi juga sempat sharing-sharing sih sama teman-teman PTNBH di UGM juga sih, malahan. Katanya ya kayak gitu sih, memang lebih paling aman statusnya ASN sih. Tapi kalau iya sih. PTNBH juga ini, itu ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ada unsur kegiatan yang akan eh, yang akan dinilai gitu ya. Dinilai sorry, dinilai untuk pengajuan PAK yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Kita bahas di sini pengangkatan karir dosen itu untuk ini nanti bisa dibaca aja ya Mbak apa Mbak Mbak Simsa ini untuk kalau angka kredit minimal untuk asisten ahli itu 150, kalau lektor itu 200. Artinya ketika kita mau maju ke asisten ahli kita harus paling tapi tadi kan kalau asisten ahli itu kan 150 itu S2 hanya dengan ijazah S2 aja kita udah dapat kum 150 kan. Misal kita mau naik ke lektor 200 berarti kita minimal harus 200 yang kita punya kumulatif penilaian yang kita punya nilai-nilai penilaiannya. Kalau yang peraturan terbaru kan nggak ada ya, loncat jabatan katanya kan udah nggak ada. Soalnya masih simpang siur juga sih informasinya itu belum belum terlalu di-apply juga di kampus-kampus lain. Jadi masih masih agak Oke, masih agak apa? Ini juga belum bisa teraplikasi gitu itu. Nah, ini Mbak Ana nanya ya tadi ya. Kalau penambahan kum itu nanti ada ininya ya, ada ini sendiri. Jadi kayak misalkan kita ngajar satu semester ini kalikan misalkan kalau yang dulu sih kualifikasi S2 tuh 0,5 kum. Berarti kita sekian kali sekian kayak gitu ya. Jadi ada 11 kum. Publis jurnal sebagai autor autor satu, kemudian corresponding, autor yang ada bintangnya itu kan nilainya paling tinggi itu kemudian di Scopus Q1 nanti misalkan di sini dapatnya 40 kum yang kayak gitu kinerja kita Mbak. Nanti rubriknya ada sendiri. Rubriknya kayaknya udah ada di materi di Gidrive itu masuknya yang PO PAK materi PO PAK. Nanti lebih lanjut ada dengan Mas Habibi kan kalau nggak salah kemarin tuh tapi kayaknya yang batch 2 tuh udah sempet dan terus kalau yang batch 3 nanti kan belum tuh yang Mas Habibi. Nanti kalau misalkan mau masuk lagi nggak apa-apa sih yang lain. Oke, kayak gitu ya. Terus yang paling tinggi adalah ini ya, untuk guru besar atau profesor. Tuh. Cuman tuh yang, oh iya, peraturan terbaru yang kemarin muncul itu loh. Ap- hmm, 23 bukan ya? Peraturan Menteri, Permendikbud 23. Itu mungkin sambil dipelajari juga ya. Nanti aku coba carikan juga deh isinya. Yang kayaknya mengatur profesor itu sekarang juga gelarnya eh, nggak di seluruh kampus tapi hanya di kampus itu sendiri kayak gitu itu kalau kalau berdasarkan sharing dengan teman-teman juga kemarin sih seperti itu. Oke, kemudian nah tadi masuk ke unsur-unsur utama, unsur penilaian untuk jabatan fungsional yang pertama kan itu kita harus melakukan tutorial atau perkuliahan kemudian bisa di laboratorium kelas praktek kayak gitu dan lain-lain. Kemudian kita membimbing seminar, kemudian kita membimbing kuliah kerja nyata, PKL dan uh, praktek kerja gitu ya, praktek kerja dan menghasilkan disertasi, membimbing dan ikut membimbing menghasilkan disertasi. Maksudnya ini kalau membimbing berarti kan pembimbing pertama. Ya, ini pembimbing untuk menghasilkan disertasi, skripsi, tesis dan juga laporan akhir studi. Kemudian melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir disertasi, tesis dan skripsi. Membina kegiatan mahasiswa ini maksudnya kalau kita sebagai dosen pembina hima apa kayak
organisasi-organisasi yang lain, misalnya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa itu kan biasanya yang pimpinannya paling tinggi di atas ketua itu kan biasanya dibina oleh dosen. Nah, itu kalau kita membina kegiatan mahasiswa, kita bisa masukin juga. Kemudian mengembangkan bahan kuliah, menyampaikan orasi ilmiah, menduduki jabatan pimpinan di perguruan tinggi itu, kemudian dan yang lainnya ya. Oke. Kemudian menyusun karya ilmiah, menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah. Kayak kalau dulu sih zaman dulu pas lagi banyak itu kan banyak penerjemah dari buku-buku zaman dulu ya, buku-buku luar negeri biasanya kampus-kampus luar negeri terus diterjemahkan oleh dosen-dosen di Indonesia kan banyak. Sekarang sih malah trendsnya sudah sebagai dosen kita harus punya buku sendiri. Tuh, mengedit, menyunting karya ilmiah itu editor ya maksudnya. Kemudian dan rencana karya teknologi, sastra monumental dan lain-lain. Kayak misalkan juga legal drafting ya kalau yang dari hukum legal drafting. Kemudian masyarakat itu memberikan pelatihan penyuluhan kepada masyarakat. Misal kita menjadi pembicara atau narasumber penyuluhan, itu bisa diaklaimkan. Kemudian menulis karya pengabdian juga banyak diklaim. Karena sekarang sudah banyak tuh jurnal-jurnal pengabdian masyarakat yang memberikan pelayanan atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan pemerintah atau pembangunan. Nah, kalau yang penunjang itu dan di perguruan tinggi, kemudian pada lembaga pemerintahan menjadi anggota organisasi profesi dosen, atau profesi yang lain ya, misalkan kan kadang kan ada tuh yang profesi-profesi yang kayak misalkan insinyur gitu ya untuk yang teknik, kemudian itu kan bisa di insinyur, kemudian ada apoteker, misalkan kalau ada farmasi atau profesi dokter gitu, ada. Nah, seperti ini yang lainnya. Nah, dari keempat tadi unsur utama kan tiga utama, satu tadi itu jika diakumulasikan nanti akan menghitung KUM untuk menghasilkan PAK tadi, penilaian angka kredit tadi. Seperti itu. Ini yang 2019 ya, teman-teman. Karena saya cari yang terbaru tuh karena masih digodok gitu di masing-masing universitas, sudah saya tanyain satu-satu kenalan yang lain juga. Nah, ini sih kalau asisten ahli itu dengan kualifikasi magister itu di program studi sarjana atau diploma itu wajib mengajar. Tapi eh, kalau doktor tapi juga asisten ahli itu juga melaksanakan. Tapi kalau di magister itu dia hanya membantu. Yang doktor itu di program studi magister wajib melaksanakan. Karena kaitannya biasanya kualifikasi pendidikan sih. Artinya tuh ketika kita yang S2 bisa ngajar S1. Hanya bisa ngajar S1 gitu kan. Kita yang kualifikasi S2 hanya bisa ngajar S1, tapi belum boleh mengajar S2. Nah, kalau yang S3 itu kita boleh mengajar S2 dan S3. Nah, artinya sebenarnya semakin tinggi kualifikasi pendidikan kita, justru malah pekerjaan kita akan nambah karena kita mengajar, kalau kampusnya punya pasca sarjana ya kita akan diminta mengajar di sarjana, kita diminta mengajar di pasca sarjana kayak gitu. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau yang ini yang tadi kaitannya dalam mengajar, kalau yang ini kaitannya dalam membimbing tugas akhir. Ahli untuk magister itu wajib membimbing tugas akhir. Kemudian yang nah ini soalnya ada kaitannya ini juga sih kayak apa sih ini namanya golongan ruang ya. Golongan ruangnya tuh kalau yang 3D itu eh, membantu, kalau yang 3D. Jadi kalau di bawahnya ini sendiri bahkan untuk menjadi promotor untuk S3, promotor S3 itu kan harus paling tidak kan guru besar atau lektor kepala. Ini apa namanya? Nah, di sini kan ini kan lektor kepala. Tapi kalau lektor, lektor, nah ini dia hanya membantu gitu. Artinya dia tidak bisa menjadi promotor utama. Berarti dia hanya bisa menjadi co-promotor saja. Saya kalau kalau yang maksudnya saya kan lagi cari apa lagi komunikasi sama promotor dan kopromotor. Nah, ternyata kopromotor saya itu walaupun beliau itu sudah S3 dengan kualifikasi doktor, tapi jabatan dia masih lektor. Artinya tuh ternyata tuh kita nggak bisa hanya berhenti di situ, tapi kita harus terus naik jabatan fungsional, kita harus naik sampai GB gitu untuk apa mendapatkan saya doktor meskipun kita sudah kualifikasi dokter tapi ternyata kita masih jabatan nggak bisa membimbing sebagai promotor atau pembimbing pertama di situ. Kita hanya bisa membantu. Kayak gitu. Oke. Kemudian lanjut. Nah,
dalam publikasi karya ilmiah itu asisten ahli itu wajib punya jurnal nasional. Kalau yang ini yang sekarang yang pengajuan yang terbaru tuh akan lebih banyak nilainya kalau nggak salah apa tetap tetap diminta ada yang jurnal terakreditasi atau jurnal nasional terakreditasi sudah harus ada. Mungkin karena sekarang kan Indonesia sedang meningkatkan ini ya publikasi, makanya diminta juga disarankan ada atau ada harus ada gitu. Akan lebih baik kalau ada. Gitu. Nah, nah makanya di sini kan kita bisa melihat nih tabelnya ketika kita sudah mencapai kualifikasi, teman-teman. Karena kita wajibnya yang kalau yang sudah profesor, wajibnya adalah nanti ke jurnal internasional berprestasi. Tentu kita justru malah harus apa menghasilkan karya yang paling baik dalam arti itu dengan kualifikasi jurnal internasional berprestasi. Itu kemudian, nah tadi ya makanya absolut kan atau mutlak ya di sini. Nah, ini loh. Nah, di sini kan bernilai absolut. Maka unsur-unsur utama ini dia lebih banyak gitu nilai banyak apa persentasenya. Kan tadi itu dikalikan dengan ini juga dengan persenannya gitu. Nah, kalau yang unsur penunjang hanya 10%. Untuk gambaran, teman-teman gambaran untuk pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik untuk asisten ahli adalah tadi ya ijazah magister ya dengan yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan. Nah, artinya kalau kita mau masuk di apa suatu prodi TLM maka kita usahakan kualifikasi pendidikan terakhir kita juga yang TLM gitu. Nanti akan mendapatkan pangkat paling rendah yaitu penata muda tingkat 1 atau golongan ruangnya 3B bagi PNS. Nah, kita harus dinilai juga nih oleh rektorat gitu institusi kita bahwa nilai prestasi kita itu, kemudian kita melaksanakan tugas mengajar paling singkatnya 1 tahun, kemudian memiliki paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama, nih ya, kita sebagai penulis pertamanya, kemudian melaksanakan paling sedikit 1 aturan terbaru. Beberapa minggu lalu sempat diskusi sama teman yang mau ngajuin Javung juga katanya udah nggak berlaku ini nggak harus punya jurnal nasional dan nggak harus punya kegiatan juga apa terkait ini tapi kemarin teman saya yang di UII juga bilang seperti itu untuk pengajuan pengangkatan jabatan akademik saya mau dihapuskan kemudian telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah. Nah, diklat ini kan ada nilainya. Nanti akan dimasukkan ke uh, ini pengangkatan pengajuan Davung. Oke, kemudian penilaian kita itu akan dinilai oleh rapat senat atau rektorat terkait kinerja integritas kita, etika dan tata krama serta. Nah, kalau yang lektor sama, kurang lebih sama, hanya yang berbeda tentunya ada di sini ya golongan ruangnya 3B, kalau yang lektor ada doktor. Artinya ini kalau lektor 200 saja dia sudah bisa kalau lektor 200 dengan ijazah doktor saja sudah tercukupi kayak gitu. Kalau yang dua dia sudah bernilai 110. Oke. Nah, kemudian berikut ini adalah contoh-contoh standar nasional itu antara lain standar kompetensi lulusan. Ini biasanya nanti hubungannya dengan CPL, capaian eh, capaian lulusan ya, CPL, capaian pembelajaran lulusan. Artinya kita mau menjadikan prodi kita, misalkan nih kayak kalau Mas Bayu kan TLM analis laboratorium di rumah sakit kayak gitu. Nanti kita membuat seperti itu di kurikulum. Terus mau menjadi peneliti kayak gitu. Kalau misalkan saya di farmasi itu CPL-nya biasanya menjadi sarjana farmasi yang melanjutkan studi ke apoteker kan nanti ke apoteker. Terus ada kayak misalkan menjadi wirausaha di bidang penyedia apa farmasi pedagang besar farmasi kayak gitu misalkan terus menjadi akademisi menjadi entrepreneur di bidang apa kayak gitu itu CPL kemudian isi pembelajaran ya CPL tadi capaian pembelajaran kan nah kalau isi pembelajaran ini dan proses pembelajaran biasanya masuknya kan ke kurikulum nanti ya banyak dibahas di kurikulum kampus masing-masing nah biasanya di sini mata kuliah
capaian pembelajaran mata kuliah gitu. Kalau membahas CPMK nanti ada banyak juga sih yang ada kode-kodenya, ada banyak sekali. Pembelajaran, kemudian standar dosen dan tenaga kependidikan harus seperti apa, kualifikasinya, standar sarana dan prasarana, kemudian standar pengelolaan nanti juga akan muncul ketika akreditasi sih. Akreditasi kan banyak tuh, akreditasi sembilia itu ada kriteria 1, kriteria 3 mahasiswa, kriteria 4 itu sarana prasarana, kriteria 5 apa tuh? Kriteria 5, kriteria 6 tuh kurikulum, nah itu semua kan dibahas di situ. Kemudian ini sih yang masih pro kontra ya kalau pas yang persiapan di 2023 sih Pak Nadiem. Nah, kalau yang sekarang kan sudah berganti. Tapi kurang tahu juga kalau soal SKB itu kan pastinya sudah dibuat jauh-jauh hari ya. Sementara pergantian reshuffle kementerian kan baru Oktober kemarin. Jadi ya nanti boleh diintip-intip dikit juga terkait dengan Merdeka Belajar. Nah, tujuannya itu kan Merdeka Belajar ini akan memberikan kebebasan ya untuk mahasiswa memilih mata kuliah yang sesuai dengan pengembangan dirinya. Nah, masing-masing soroti yaitu kalau salah ada 8 jenis program Merdeka Belajar, itu diantaranya ada pertukaran pelajar, kemudian magang, praktik kerja, asistensi. Kalau misalkan suatu kampus kan kadang ada yang mau riset ya, kalau misalkan join proyek dengan dosen. Oke. Kemudian proyek kemanusiaan, kemudian wirausaha, merdeka ya. Nah, ini banyak wirausaha merdeka, ada banyak PMK ya, apa sih program wirausaha itu ada banyak sekali sih sekarang. Yang saya tahu sih ya, UGM punya, terus UMS Muhammadiyah Surakarta punya program wirausaha merdeka ini. Mahasiswa yang punya eh, usaha, kemudian dilakukan inkubasi bisnis gitu untuk mengembangkan usaha mereka. Kemudian kalau kita punya desa binaan dan melakukan kuliah kerja nyata yang tematik di satu tempat. Oke, kalau bedanya nih ya Mbak Ana, kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya apa? Yang sependek yang saya tahu sih, kalau di kurikulum Merdeka ini akan banyak ini ya, mata kuliah yang akhirnya digabungkan dari ini. Kalau yang saya alamin kemarin waktu penyusunan kurikulum Merdeka itu misalkan satu prodi itu dia mau mengarahkan CPL-nya, lulusannya itu mau ke arah mana. Kalau punya saya dulu diarahkan menjadi peneliti, kemudian entrepreneur kayak gitu. Nah, yang entrepreneur mereka akan dikasih mata kuliah yang terkait kewirausahaan. Terus magang di usaha industri kayak gitu. Jadi bedanya adalah ini akan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran di luar kampus gitu, Mbak. Kita nggak hanya kuliah di dalam kelas aja, tapi kita boleh melakukan hal-hal ini dan ini bisa dihitungkan sebagai SKS. Apa proyek penelitian, kemudian hiring mahasiswa, eh, Dek Safa minta tolong nanti jalankan penelitian saya ya terkait dengan A kayak gitu kan. Terus nanti, nah Dek Safa itu mahasiswa Safa itu boleh apa ya menukar mata kuliah saya itu dimasukkan SKS gitu. Jadi nggak hanya di program Merdeka Belajar ini menjadi SKS yang nanti akhirnya masuk ke KHS mahasiswa tersebut. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau jurusannya bukan ekonomi tetapi ada pembelajaran tambahan. Nah, itu kalau yang kemarin sih Mbak malah malah prodi-prodi lain mungkin nanti bisa sharing sekalian ya Mas Ahmad sama Mas Bayu kalau ada pengalaman juga. Kalau yang pernah saya alami itu karena saya kan di farmasi, sebenarnya farmasi itu kan rigid ya, kan kaku gitu. Ininya kaku. Apa kurikulumnya tuh kaku. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa digoyah-goyah gitu. Kurikulumnya nggak banyak yang bisa digoyangkan. Sementara kalau misalkan ini contoh aja ya, misalkan kalau dari ekonomi, terus dia itu mengambilnya ke arah bisnis dan dia juga membutuhkan
pengetahuan di bidang hukum, misalkan untuk menjalankan bisnis. Nah, dia boleh tuh ngambil ke apa mata kuliah yang bisnis, yang ke hukum, kayak gitu contohnya. Atau misalkan dari ini ya, teh komputer lah, teknik teknologi informasi kayak gitu. Nah, ketika dia itu bisanya ngoding, belajarnya nggak hanya ngoding, terus tapi dia boleh ngambil ke administrasi bisnis misalkan. Karena kan kalau coding nanti kan dia bisa bikin suatu startup kayak gitu. Nah, startup itu kita butuh tahu juga terkait dengan bisnis. Nah, mahasiswa itu boleh ngambil bisnis, mata kuliah bisnis di tempat lain. Bahkan di universitas lain tuh kayaknya bisa lewat uh, ini sendiri. Nanti ada penilaian atau ujiannya nggak, Kak, atau sebatas materi? Kalau itu saya kok agak kurang ini ya Mbak ya. Cuman waktu itu pernah sih kampus saya nerima mahasiswa ini bukan magang sih kayak pertukaran nih ya kan pertukaran pelajar nih ya dari UPY waktu itu PGRI Yogyakarta ke kampus saya itu kayaknya sampai ujian sih soalnya satu semester satu semester di satu mata kuliah tapi satu semester jadi ada penilaiannya. Mungkin dari Mas Ahmad atau Mas Bayu ada ini enggak yang apa terkait dengan itu pengalaman mungkin waktu Eh, ngajar. terkait yang apa dulu, Mbak? Ini Kalau apa? pertukaran pelajar sih, Heeh. eh, kebetulan ada saudara juga pertukaran pelajar. Itu memang dinilai sih. Jadi dan di kampus kami juga menerima pertukaran pelajar dari kampus lain itu memang yang mengikuti perkuliahan dari awal dan dihitung Sampai juga sebagai kayak ada praktek ya juga diperhitungkan bahan prakteknya, terus UAS, UTS seperti itu sih kalau di pertukaran pelajar kayak gitu. berarti ada ya, ada penilaian sama ujiannya juga ya. Iya, dan Oke. juga kalau Merdeka Belajar ini kalau di tempat kami sih itu lebih kayak bebas yang terarah sih. Jadi seperti yang kalau Kak Ana tadi kan ekonomi ya, itu seumpama kalau dia ingin fokus ekonomi, kalau ingin membuat marketplace, berarti kan butuh di bidang IT, Hmm. jadi membutuhkan kolaborasi yang dimaksudkan tuh seperti itu sih. Biasanya kayak penelitian di pengakuan SKS-nya kayak gitu sih, Mbak. Hmm. Oke ya, oke makasih Mas Ahmad tambahannya. Jadi itu sih kita berkolaborasi bisa melalui ngambil SKS pertukaran pelajar atau mengikuti penelitian-penelitian terkait yang misalkan untuk skripsi ya maksudnya Mas Ahmad tadi ya misalkan ya kalau pengen skripsinya membuat suatu startup marketplace berarti dia butuh pengetahuan di bidang IT. Nah, kemudian dia mengambil penelitian di IT itu juga dan itu bisa dikonversi kayak gitu. Iya, kayak gitu sih di tempat kami seperti itu. Oke, oke, makasih Mas Ahmad tambahannya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada juga kita sebagai dosen nanti kan selain ada bisa mengajukan sertifikasi dosen. Biasanya ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ini tambahan gajinya tuh apa ya? Ya insentif ya bukan ya, tapi kan ini juga penggajian ya. Ini istilahnya kita akan mendapatkan dua kali nominal penggajian kita gitu. Dan ini dibayarkan pemerintah. Kalau ASN kan berarti dua-duanya dari pemerintah kan. Maksudnya em, pengajian semua dari pemerintah, tapi kita akan mendapatkan tambahan seperti sertifikasi guru kayak gitu. Nah, syarat-syaratnya adalah kita harus memiliki NIDN, NIDK, kita memiliki jabatan fungsional asisten ahli, dan kita harus memiliki golongan pangkat ruang tadi atau in pasca kerja sekurang-kurangnya 2 tahun, kita bisa mengajukan cerdos, kita memenuhi BKI, kemudian memiliki sertifikasi AA Applied Approach dan juga pekerti. Nah ini juga nih yang yang peraturan terbaru katanya nanti nggak harus karena yang mengusulkan sertifikasi dosen nantinya itu perguruan tinggi yang meluluskan gitu. Jadi kayaknya tuh nggak perlu ini lagi. Kalau yang Permen Permendikti 2023 kemarin itu katanya ini akan dihapuskan seperti itu. Itu mungkin Mas Ahmad ada info nggak? Aku baru rasan-rasan di bulan September kemarin sih. Eh, Itu bener nggak? Itu sih kalau kemarin waktu ikut Zoom sama kementerian itu semua dikembalikan ke PT masing-masing sih Mbak. Jadi Iya, memang iya. lebih luas. Tapi ya minusnya kayak yang di Mbak Desi tempat kuliah itu ada antriannya jadi terserah dari pimpinan kayak gitu. Ya itu udah istilahnya itu juga sudah ditebak juga ya pasti ya. Maksudnya ketika akhirnya
diserahkan pada institusi masing-masing kan akan lebih banyak konflik of interest sih nantinya kayak gitu. Iya, Artinya apa banyak ya tergantung dari pimpinan kayak gitu gitu. Maka ini jadi ya berarti ya di yang selanjutnya nggak akan di ini kementerian gitu loh, nggak diurus iya. kementerian lagi Kalau ya. kan kalau ada kampus yang bisa mengadakan TKDA, kalau ingin menambah income generating sih, eh, dengar-dengar dari pimpinan itu ya diadakan biar dapat income generating. Iya sih ya itu karena apalagi kan PTNBH sekarang kan ini toh diminta untuk menambah penghasilan kan di luar dari yang diberikan oleh pemerintah kan ya berarti ya itu tadi membuka banyak apa pintu-pintu lain gitu itu kan. Berarti nanti sistemnya itu lulus TK ini asing kayak gitu. Iya kan Mas Ahmad berarti intinya gitu kan sebenarnya. Iya, Oke, lanjut. Terus eh, terkait PTNBH, PTN dan juga PTN yang sudah berbadan hukum. Jadi ada tiga tiga ini ya klasterisasi perguruan tinggi negeri, yaitu ada PTNBH yang berbadan hukum umum, kemudian PTN Satuan Kinerja. Satuan Kerja dari Kementerian. Perbedaannya apa? Ini paling mencolok adalah di bidang keuangan sebenarnya, ya kan? Memiliki otonomi atau pengaturan lah, pengaturan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Nah, makanya PTNBH ini dia eh, biasanya di sumber daya sendiri. Makanya kadang kita melihat adanya rekrutmen dosen non ASN, misalkan ya di kampus negeri ASN. Nah, karena dia harus menggaji dosen-dosen tetap non ASN ini di luar pemerintah kan, bersumber pendapatan lain selain dari pemerintah, maka dia diperbolehkan untuk mengatur dan mengelola keuangan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ini PTN-nya ini seperti perusahaan-perusahaan BUMN pengelolaannya. Kemudian yang kedua ada BLU. BLU itu institusi dengan level kedua dalam hal mirip dengan rumah sakit milik negara yang penerimaan non pajak itu dikelola secara otonomi keuangan tersebut. Nah, yang sebenarnya paling terakhir ini adalah Satker ya. Satker itu adalah satuan kerja kementerian. Di sini perbedaan yang paling mencolok adalah pendapatan dari perguruan tinggi tersebut akan masuk ke rekening negara di Kementerian Keuangan terlebih dahulu, kemudian melakukan apa istilahnya akan mengajukan proposal atau istilahnya nanti perguruan tinggi itu, tapi kita harus pimpinan harus ini ke pusat kayak gitu mengajukan atau istilahnya mulai melalui kayak pengajuan proposal gitu untuk misalnya 1 tahun anggaran ini butuhnya berapa triliun misalnya seperti itu. Termasuk jadi yang melakukan kerekapan mungkin ya dari kementerian langsung yang pendapatannya. Tapi kalau yang PTNBH ini yang mengelola pendapatannya adalah di itu sendiri, di PTN tersebut sendiri. Gitu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Tapi tadi kita udah sambil diskusi sih. Mas Ahmad aman ya, Mas Ahmad. Oke lah ya lanjut dulu ya. Dikit lagi sih. Etik dosen. Kode etik ini sebenarnya ada yang secara umum dari kementerian itu diatur secara umum, tetapi di setiap universitas tuh memiliki kode etik sendiri-sendiri yang mungkin ada perubahan atau modifikasi. Nah, nanti kalau dari SKP kan pastinya secara umum ya, tapi mungkin nanti bisa dilihat. Kemarin ada sih yang di batch 1 sudah dikasih materinya, nanti aku send juga ke teman-teman batch 2 batch 3 ini terkait kode etik yang ada. Nah, di antaranya kalau kode etik dosen itu apa yang meliputi hal-hal berikut yaitu yang pertama integritas, keteladanan, keseimbangan, kelarasan dan keserasian. Nah, kalau kode etik dosen secara umum itu harus memikirkan kode etik artinya kita harus sebagai peneliti yang baik itu kita nggak boleh memanipulasi data misalkan, kemudian kita harus mengutamakan masyarakat misalkan daripada kepentingan pribadi itu, kemudian kode etik kita sebagai tenaga pendidik dan pengajar, kita tidak boleh membedakan ini ya mahasiswa. Jadi cara mengajar kita tuh nggak boleh membedakan mahasiswa yang pintar dan juga yang kurang aktif itu kita tidak boleh membedakan. Kemudian kode etik terhadap publikasi ilmu misalkan ini tadi tidak membedakan
mahasiswa gitu. Terus yang ini masalah penelitian kita tidak boleh manipulasi data, manipulasi. Oke. Terus sorry sorry sorry. Terus kode etik terhadap diri sendiri, kode etik sebagai warga negara. Ini setahu aku juga dosen nggak boleh masuk ke partai politik ya. Kemudian kode etik dalam bermasyarakat. Ya kita harus karena kan profesi sebagai dosen itu kan di masyarakat itu kan dipandang ini ya, maksudnya kenapa nih? Maksudnya tuh istilahnya profesi kita tuh dinilai yang istilahnya tuh apa ya, dihormati lah ya di masyarakat yang baik kayak gitu. Terus kode etik terhadap sesama dosen ya, karena pasti sebenarnya jadi dosen tuh akan banyak konfliknya ya. Misalkan kita satu prodi kan kadang terdiri dari beberapa rumpun ilmu. Nah, kadang tuh rumpun ilmu itu tuh memiliki ini yang berbeda-beda kan. Maksudnya kayak apa eh istilahnya tuh keilmuan yang berbeda gitu. Jadi misalnya saya itu sintesis misalkan, nah agak agak berbeda pendapat gitu dengan teman-teman dari bahan alam. Nah itu tuh nanti kadang akan muncul banyak konflik ketika kita mengajar, ketika kita menguji mahasiswa itu akan akan cukup banyak konflik yang bisa terjadi. Nah kita harus apa ya, memahami tentang kode etik sesama dosen ini sehingga meskipun ada konflik yang kemudian kode etik terhadap mahasiswa. Ya, oke. Mungkin itu sih kalau dari materinya. Oke, mungkin ada yang mau tadi sudah sambil diskusi ya. Ini mungkin mau diskusi lagi boleh bertanya atau berdiskusi lah, kita saling sharing aja di sini. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih Mbak? Mbak siapa? Mbak Simsa. Sudah ada gambaran belum nih terkait dengan Tridharma? Alhamdulillah Kak Desi tercerahkan. Oke, ya. Nanti untuk apa jenis-jenis soal SKB-nya itu yang khususnya Tridharma tuh ya lebih ke kinerja kita, terus tadi perhitungan POPAK kayak gitu. Nanti ada kalau perhitungan POPAK-nya lebih lanjut sama Pak Habibie nanti di ini kan bareng sama materi dimensi psikologis. Itu kayak apa lagi ya? Undang-undang sih ada, tapi kayaknya nggak terlalu banyak ya kalau yang tahun Hmm. kemarin itu. Tuh. Mbak, Kak Mas Desi, Bayu, selamat malam. Mohon izin bertanya, Kak Desi. Mungkin boleh saya bertanya terkait dengan wawancara secara boleh, keseluruhannya nih. boleh, boleh, nggak apa-apa. Kalau berarti untuk yang non CAT ini kayak wawancara dan micro teaching yang hanya ada passing grade yang menggugurkan tuh hanya micro teaching berarti Mbak ya? Kalau pas 2023 kemarin tuh keduanya sih ada PG-nya semua. Kalau yang ini micro teaching aja Hmm, ya. Nanti aku buka lagi pengumumannya nah coba. itu soalnya saya juga dapat informasi dari teman katanya cuma hanya micro teaching, tapi saya lihat kemarin di bukunya itu harusnya wawancara juga sih. Kok beda-beda ya tahun ini? Boleh nggak? Di mana kita biasa kita lihat untuk memverifikasi Itu betul atau nanti tidaknya ada itu ya? memang nanti diinformasikan ketika pengumuman jadwal SKB itu. Kayaknya seingat saya tuh itu. Eh, Berarti harus menunggu jadwal dulu keluar ya, Mbak? Oh, oh, oh. Tapi emang ini sih Mas, kalau yang pas tahun kemarin, tahun 2023 itu tuh dari dari pengumuman yang SKD ini, itu kayaknya nggak terlalu jauh, kayak kayak seminggu atau 10 harian gitu, terus ada pengumuman lagi. Kalau nggak salah kayak gitu. Nanti aku coba bukain deh yang pas tahun lalu. Masih ada nggak ya Oh riwayat iya, di ini apa di websitenya SCASN yang Kemendikbudristek, nanti coba saya buka lagi. Nah, iya. oh. Kemarin soalnya sempat saya buka juga SSC ASN tuh belum bisa milih tempat lokasi ya, Mbak. Berarti nanti tanggal dua Oh, puluh tiga baru gitu. bisa ya? Ya, belum, berarti belum ada. Jadi kayak kalau pengalaman aku kemarin tuh ketika sudah kita bisa memilih lokasi, itu nanti akan muncul dan apa ya, pengumuman jadwalnya itu kalau nggak salah. Jadi kalau pengumuman pengumuman yang aku maksud tadi untuk apa perhitungan apa passing grade itu bukan pengumuman jadwal ujian ya, tapi kayak pengumuman bahwa setelah ini akan dilakukan SKB
non CAT kayak gitu itu, meliputi micro teaching dan wawancara yang akan diselenggarakan oleh masing-masing instansi. Kalau nggak salah intinya tuh itu pengumumannya. Nanti aku Ya, carikan lagi. Tuh, dan di situ ya. ada peraturannya, ada rubriknya, maksudnya tuh rubrik passing grade dari micro teaching berapa, Hmm, kemudian proporsinya berapa, itu nanti diumumkan di situ. Tapi kalau iya. pengumuman wawancaranya kapan dan ininya kapan, itu tuh udah per instansi masing-masing. Kalau dulu tuh aku ngeceknya lewat website apa gitu, soalnya ada yang bocorin juga itu kok, sempat pas belum bocor tuh sempat bisa dilihat, setelah bocor tuh nggak bisa dilihat lagi, terus akhirnya ada apa PDF kalau nggak salah, seingatku kayak gitu. Nanti aku cek lagi deh itu Mas Bayu. Jadi kayaknya belum belum pasti juga itu, belum pasti, ada informasi PG-nya itu belum pasti. Izin Oh, Heeh. masuk. Boleh gimana? Mas. Heeh, Mas. Kalau di pengumuman awal yang waktu pembukaan yang ada formasi-formasi itu yang di PD yang PDF-nya itu 677 halaman itu, Oh, di halaman 17 itu sih dijelaskan kalau untuk yang non CAT itu yang PG-nya itu hanya di micro teaching sih. ya berarti udah berbeda lagi ya. Iya, Jadi, kalau di tahun kemarin kan dua ya waktu dua-dua saya ya. ikut itu. Iya bener. Iya iya Mas. Heeh. Dan itu yang aku bilang tahun lalu tuh, karena nilai SKB yang CAT itu rendah apa proporsinya. Nah, mereka itu mainkan di yang SKB non CAT untuk menggugurkan peserta-peserta yang tidak dipilih, dalam arti itu kayak kalau kan ada ya beberapa kampus yang sudah punya apa honor, dosen honor yang di sana. Nah, itu di iniin dulu di situ. Jadi mungkin karena hal itu juga akhirnya ada perubahan kebijakan kayak gitu. Karena memang mau diawasi sebagaimanapun tuh, yang namanya wawancara tuh pasti kan subjektif kan, apalagi ini di kampus-kampus yang berbeda gitu loh. Kita kan langsung menyasar ke kampus tujuan, nggak lewat. Misalnya kita semua daftar ke Kemendikbud atau Kemenak, semua dari Kemenak Kemendikbud baru kita dialokasikan ke kampus masing-masing, kan enggak. Kalau kita kita langsung daftar ke kampus masing-masing itu kan artinya pasti akan ada hal-hal lain yang di luar ini kan, di luar apa. Ya, tapi kan kita yang jelas sih kalau prinsipku sih ya, eh, kita berusaha semaksimal mungkin, nanti insya Allah rezeki gitu kayak gitu, apa menjadi rezeki. Baik, siap. Terima Mm-mm. kasih, Mbak. Oke Mas Bayu. Oke, nah Kak Desi ingin tanya, Mas, mm, kemarin tuh dapat info, cuman belum tahu ya aturan sekarang Kemenak itu gimana. Katanya tahun kemarin tuh Kemenak itu untuk micro teaching dan wawancaranya tuh offline, jadi harus ke tempat di mana kita melamar. Nah, kalau misalnya untuk micro teaching dan wawancara secara langsung gitu tatap muka itu kira-kira apa aja yang harus dibawa dan dipersiapkan ya, Kak Desi? Makasih. oh iya, oke oke. Nah, kalau pas aku mengalaminya karena online, jadi jadi belum tahu banget, tapi kita ada mentor yang waktu eh, ini kan pas Habibie kan udah 2014 beliau keterima CPNS tuh, dia juga malah dapatnya waktu itu yang offline. Nah, seingat aku waktu kita ngobrol itu sih yang jelas CV dibawa, kemudian ini sih kayak berkas-berkas yang kemarin, berkas-berkas mungkin CV, eh, kemudian berkas-berkas yang akan disubmit lah istilahnya kayak gitu tuh bolehlah dibawa. Terus biasanya sih kalau yang micro teachingnya langsung kayak gitu, bisa jadi ditembak, kamu bisanya di mata kuliah apa, terus nanti suruh membawakan mata kuliah itu kayak gitu. Kalau kita yang online kan sebenarnya diserahkan mau presentasi micro teachingnya apa, itu diserahkan ke kita. Tapi kalau Pak Habibie kemarin pas tahun 2014 ditanya, mata kuliah yang paling di ini disukai yang apa, nah saya itu langsung disuruh presentasi di situ langsung kayak gitu. Coba nanti aku tanyain ya ke Mas Habibie untuk yang harus dibawa apa aja. Atau nanti tak tanyain sama Mas Salman juga, yang beliau juga di Gorontalo IAIN ya kemarin.
membawa apa saja gitu. Kalau nggak salah sih Mas Salman juga ini ya 2018 jadi belum COVID jadi masih harus ke kampus tujuan gitu sih kan. Oh, kalau Baik. Heeh, iya, Min, makasih Kak. untuk pengumuman pasti dia online dan offline tuh kapan ya, Mbak? Di tadi ya Mas Ahmad ya di ini kan nanti ada pengumuman yang Kalau Kemendikbud sih sudah dijelaskan di yang awal itu, yang Mas bulan 660 depan. itu, bahwa eh, dilaksanakan secara daring dengan daring sih. Sudah ada penjelasannya kalau Kemendikbud ya. Kalau Kemenak kurang tahu saya. Oh, berarti coba dilihat di ini Mbak Ana di pengumuman pengadaannya atau Mas Ahmad maksudnya. Berarti pengumuman pengadaan formasi kan. Iya, yang awal-awal itu kalau Kemendikbud itu yang di awal sendiri. Ya, nanti coba tak carikan habis ini pengumuman pengadaan formasinya. Biasanya kan kita nggak fokus sama pengumumannya ya. Aku sendiri tuh juga apa lebih lebih suka langsung search formasi apa yang bisa aku masukin kayak gitu kan. Jadi kita kadang nggak aware poin-poin yang di atas itu seperti apa gitu. Makanya kan Mas Ahmad tadi bahkan beliau bisa bisa ini bisa hafal di halaman 17 gitu Mas Bayu. Nanti coba dicek lagi ininya Siap, apa. siap, siap. Hmm. Nah, kalau yang Mbak Ana, Terima kasih oke, nanti Mbak Ana Mas nanti aku Ahmad sama cekin ya, Mbak Ana untuk ininya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Oke, sama sekalian sedikit pengumuman ini nanti tryout kan, ada tryout juga. Tryoutnya nanti lewat website kan, insya Allah em, bisa dikondisikan seperti real time ketika CAT. Walaupun tampilannya kayaknya belum bisa mirip kayak CAT ya. Mungkin yang kalau yang kalau kemarin istilahnya kalau kita SKB itu nanti tampilannya miripnya seperti SKD CPNS kemarin sih. Eh, apa tampilannya atau TBS, LPDP itu semua hampir sama karena yang membuat ini alat atau istilahnya media pembelajarannya kan pen Pusdiklat ya, Pusat Pendidikan dan Latihan itu kan yang buat kayak gitu. Tapi nanti kita usahakan pakai website juga. Tapi aku harapin karena kita memang fokusnya kan eh, micro teaching sama wawancara dulu. Jadi yang bisa ketemu di wawancara sama micro teaching nanti kita maksimalkan di situ. Kayak gitu mungkin. Apa ini Mas Ahmad kalau di oh udah ya yang PG-nya hanya micro teaching. Oh iya ini di screenshotkan juga. Ya, berarti biasanya ada rubriknya juga ya, rubrik untuk penilaian ini yang maksimalnya berapa, minimalnya berapa, seperti itu. Ya, semoga aja kalau mungkin ini aku apply juga ketika kemarin LPDP, kan aku LPDP kan wawancara 2 kali nih untuk dapat beasiswa LPDP ini 2 kali. Yang pas wawancara pertama di tahun 2023 batch 2 itu, aku berdoa dapat wawancara yang baik yang nggak galak, aku kan kayak gitu berdoanya ya. Ternyata dapat wawancara tuh baik-baik sih, bapak-bapak semua bertiga. Tapi mereka nggak ngelulusin aku. Nah, makanya pas yang batch 1 2024 kemarin, pas aku apply LPDP, itu aku berdoanya dapat wawancara yang meluluskan aku. Ya udah, jadi mungkin kita bisa apply itu juga sih sambil berdoa semoga nanti wawancara di SKB non CAT ini apa yang bisa meluluskan saya di apa perjuangan untuk menggapai NIP kayak gitu. Jadi, kayak gitu sih yang aku alamin ya kemarin waktu LPDP gitu. Seperti itu sih sharingnya yang bisa aku berikan. Mungkin teman-teman lain ada yang mau tanyakan lagi atau sudah cukup? Oke. Aman ya? Kalau aman aku stop dulu.